semuanya, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerendah melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Julian Shah, NIM 1801005, Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sejarah asal-usul beras tawar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tawar. Sejarah asal-usul beras tawar. Beras tawar merupakan salah satu sarana yang utama dalam melaksanakan rangkaian upacara ritual agama Hindu Karingan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bagaimana proses penciptaan beras. Dalam sejarah asal-usul beras, merupakan ciptaan beras tersebut menjadi dua tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses penciptaan beras tahap pertama. Pada tahap pertama ini, proses penciptaan sebuah guci galang tembangat langit yang di dalamnya diisi dengan beras menyangin tinggang dan ditutup dengan dendeng ilai-ilai langit sudah kering. Yang kedua, benda tersebut tidak akan pernah habis. Apabila diminta, maka beras tersebut akan bertambah menjadi berlipat ganda. Apabila diminta, maka beras tersebut akan bertambah menjadi berlipat ganda untuk selama-lamanya. Karena di dasar guci tersebut terkandung nyalung keringan belum yang dapat dikatakan yaitu air suci kehidupan. Setelah itu, Ranying Hatala dan Jata Blawang Bula menyuruh Raja Uju Hokendoang untuk mengantarkan sebuah guci lalang tabangap langit yang berisikan beras menyangin tinggang yang ditutup dengan dendeng lauk ilai langit menuju Bukit Batu Nindan Tarung Kereng Angker Betilung Nyaring, yaitu tempat menyame Tunggul Garing Jenjohanan Laut bersama istrinya Kemeluh Putak Bulau Jenjalunen Karangan Belimut Batu Kemasan Tambun beserta anak-anaknya. Raja Sengyang dan Raja Bunu. Namun kehidupan Raja Bunu sangat berbeda dengan kehidupan kedua saudaranya, yaitu Raja Sangin dan Raja Sengyang. Dan di sini dapat kita ambil yaitu dalam kitab suci Penuturan pasal 22 ayat 2 menyatakan Raja Bunu tidak bisa tumbuh sehat memakan pantar pinang, walaupun dia memakannya tidak bias menjadi darah dagingnya dan tidak bisa gemuk sehat seperti saudaranya berdua. Berdasarkan isi kitab suci tersebut, maka tergambarlah kehidupan Raja Bunu sangat berbeda dengan kehidupan Raja Sangin dan Raja Sengyang. Maka oleh karena itu, Ranying Hatala memberikan sebuah guci lalang tabangap langit yang berisikan beras menyangin tinggang dan dendeng lauk ilai-ilai langit yang berisikan beras tersebut kepada Menyami Tunggul Garing dan istrinya Kemeluh Putak Bulau Jenjalunen Karangan Belimut Batu kemasan tersebut. Penciptaan beras pertama semata-mata hanya untuk makanan Raja Bunu waktu di Bukit Tambak Raja. Beras tersebut dia tidak bisa ditanam ataupun sebagai penghubung manusia dengan Ranying Hatala langit, dan yang dapat kita katakan yaitu Yang Maha Kuasa atau Tuhan, karena beras tersebut belum dilengkapi firman Ranying Hatala langit. Dan begitu juga beras ini pada saat sekarang ini, yaitu keturunan anak Esun Raja Bunu inilah bisa menggunakan beras sebagai alat komunikasi atau sarana komunikasi dengan mereka yang di pantai Danum Sengyang atau alam gaib. Selanjutnya yaitu proses penciptaan beras pada tahap kedua. Pada tahap ini, beras menyangin tinggang adalah kejadian lelak garing Genderang Sungkah Lumpung Matan Andau. Kejadian ini terjadi karena
kemahakuasaan Tuhan Ranying Hatala Langit Ida Hyang Widiwasa yang berawal dari segala kejadian, kemudian dijadikan satu dengan beberapa inti kayu erang tinggang, kayu pampang seribu, kayu andung nyahu, kayu ganggang hasilan tinggang, kayu tanjung nyahu, dan semua kayu koyuan di bukit Bulau Kegantung Gandang Kering Rabia Nuyang Hapalangka Langit. Akan tetapi wujudnya masih belum lengkap pada saat itu. Kemudian ia beras dibawa masuk ke dasar laut yang sangat dalam. Di sanalah Jatak Belang Bulau Kenaruhan Pepager Intah mencampurkan atau melengkapi dengan lelak rangkang ganggalingan Tambun, kekak uhing legenan danum atau Jat yang maha suci, cahaya kesucian yang maha indah, dan dilengkapi dengan emas murni petak kelebihan bulau dan nyalung karingan belum air suci kehidupan ini. Namun beras tersebut belum lengkap juga, masih ada kekurangannya. Kemudian dijadikan bagaikan wujud seorang manusia yang gagah perkasa oleh Jatak Belang Bulau, diantarkan menuju bukit Bulau Kegantung Gandang Kering Rabia Nuyang Hapalangka Langit kepada Raja Angking Penyang dan Putir Seluang Tamanang. Pada proses penciptaan beras, tahap kedua ini telah difirman oleh Ranying Hatala Langit Tuhan Yang Maha Esa Ida Hyang Widiwasa Alawat melalui kutipan mantram Tawur sebagai berikut. Balang bitim jadi isi hatam puli balitam jadi paham dia. Balang bitim injam akan gulung luang rawe ulu pantai danum tokai lunin nalatai tisui lu pangkungan ibu nu dengan Ranying Hatala Langit sahur parapa barato yang ehaun. Artinya, engkau beras bukan hanya sebagai kelangsungan atau penyambung hidup, akan tetapi juga sebagai perantara atau penghubung manusia dengan Ranying Hatala beserta manifestasinya. Peranan Tawur dalam upacara ritual agama Hindu Karingan. Peranan Tawur adalah ditinjau dari fungsi Tawur itu sendiri untuk melaksanakan rangkaian upacara tersebut mempunyai peranan atau fungsi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, peranan Tawur dalam upacara persembahyangan basarah atau dewayatnya. Umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah tentunya pada umum menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya memasyarakatkan upacara persembahyangan basarah tersebut agar dapat membudaya pada seluruh elemen masyarakat Hindu Karingan di Pulau Kalimantan. Dan basarah ini merupakan salah satu wujud nyata yang mencurahkan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa Ranying Hatala atau Ida Hyang Widiwasa. Dengan adanya upacara persembahyangan basarah tersebut, maka seluruh umat Hindu Karingan akan dapat mengerti, memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Ranying Hatala. Jadi pada saat pelaksanaan basarah diawali dengan Narinjet Beas Tawur. Narinjet Beas Tawur artinya memberitahukan kepada Ranying Hatala bahwa umat Hindu Karingan melaksanakan basarah dengan menghidupkan dupa atau garu manyan. Yang kedua, peranan Tawur dalam upacara nyendiri atau upacara menenung pada saat seorang ibu mengandung atau hamil 5 bulan, yaitu manusia ayatnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya terkandung kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Perkembangan manusia ditentukan oleh dua perpaduan
yaitu satu, kemampuan embrional yang dimiliki sejak manusia itu diciptakan dalam kandungan seorang ibu. Yang kedua, pengaruh lingkungan tempat manusia hidup dan berkembang. Bagian yang ketiga, peranan tawur dalam upacara Najah Antang. Nah, upacara Najah Antang merupakan upacara sakral yang sering dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah untuk mengetahui segala macam permasalahan yang sering terjadi. Yang dilaksanakan upacara tersebut adalah Basir Pisor yang memimpin suatu upacara tersebut menggunakan beras tawur. Jadi peranan tawur dalam upacara Najah Antang menurut ajaran agama Hindu Kahringan dalam merupakan suatu peranan ajaran mantra suci untuk memohon petunjuk dengan jalan atau cara memanggil burung antang. Dari burung antang ini memberi suatu petanda kebaikan atau keburukan kepada orang yang melaksanakan upacara tersebut. Dan di sini juga ya dapat dikatakan beras tawur ini yaitu sebagai media komunikasi alam pantai Danum Kalunen dengan di alam pantai Danum Sengyang atau alam gaib. Selanjutnya yaitu peranan tawur dalam upacara tiwah Pitrayatnya. Dalam upacara tiwah Pitrayatnya adalah merupakan upacara rukun kematian tingkat terakhir bagi umat Hindu Kahringan di Kalimantan Tengah. Upacara tiwah adalah upacara penyucian, pembebasan, penyempurnaan roh liau haring kahringan supaya menyatu kembali pada Ranying Hatala untuk mengantarkan roh liau haring kahringan hatamburan bulau urai atau tawur untuk mengantarkan menuju Lewu Tatau Habaras Bulau Bebusung Hintan atau alam keabadian moksa atau surga. Selanjutnya, jenis dan penggunaan beras tawur. Dalam setiap pelaksanaan upacara ritual agama Hindu Kahringan bahwa beras tawur mempunyai 3 jenis sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama yaitu jenis beras tawur. 1. Putir bawing tawur sintung uju yang digunakan pada upacara nyendiri pekanan sahur perapah menenung menajah antang. Balian tantulak ambun runtas mati. Putir bawing tawur sintung uju diberi nama induk rengkang penekang tulang, sumber segala kekuatan lahir dan batin. Selanjutnya mina runting paniring uhat, yaitu sumber kekuatan jasmani. Selanjutnya induk lambung panunjung tarung, sumber segala kebijaksanaan. Selanjutnya mina tampung payun rawi, artinya sumber segala petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya mina rantaian ganan behas, yaitu sumber segala keselamatan umat manusia. Selanjutnya mina linga ganan tawur, yaitu sumber segala kasih sayang, kemiskinan, dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya mina miring penyang, artinya sumber segala keimanan dan ketakwaan sebagai tuntunan yang membimbing umat manusia ke jalan kebaikan atau jalan yang benar. Selanjutnya menyami hantuin tawur yang digunakan pada upacara pekanan Pali pada saat perkawinan dan upacara tiwah serta upacara membaleh bunuh, yaitu menyami hatuin tawur diberi nama Hanjung Tahanjungan Hanyi. Yang kedua lambung kelembungan entang. Selanjutnya ganan tawur ini digunakan pada saat umat Hindu Kahringan melaksanakan upacara balian, yaitu lasang yang digunakan oleh putir bawing tawur dan menyami hatuin tawur, yaitu 1. Liu bulau darin tangui,
Yang kedua, lasang kilat panangkaji andau. Yang ketiga, lasang garu napekun tinggal. Yang keempat, lasang telawang duhung lasang. Selanjutnya, penggunaan beras tawar. Pada dasarnya, beras tawar digunakan dalam setiap upacara ritual agama Hindu Karingan, yaitu sebagai berikut. Pertama, upacara nyendiri pekanan sar perapah menajah antang menenung menggunakan beras tawar dicampur dengan kikis emas perak dan undus minyak atau minyak kelapa. Yang keduanya, upacara perkawinan pada saat menawur pali dan upacara membalih bunu menggunakan beras tawar yang dicampur dengan kikis emas perak, kunyit dan undus atau minyak kelapa. Yang ketiga, upacara balian tentulak dahyang lapik gawi adalah menggunakan beras tawar yang dicampur dengan peralatan tampung papas, humbang salentuk dalam kurung bambu, kikis emas perak dan undus atau minyak kelapa. Yang keempat, upacara balian tentulak Ambon Rutas Mate adalah menggunakan beras tawar yang dicampur dengan tamping papas humbang selentuk, kikis emas perak undus. Yang kelima, upacara balian atau memohon keselamatan, membuhul atau memohon berkat dan berlaku untung, memohon anugerah adalah menggunakan beras tawar yang dicampur dengan daun sawang atau pohon kayu janji, racikan kayu lambang pelangka, kikis emas perak dan undus. Yang keenam, upacara tiwah adalah menggunakan beras tawar yang dicampur dengan peralatan racikan kayu, petulang haur sangkaraya sepundu, bulu hewan korban dan kunyit. Yang ketujuh, upacara penguburan adalah menggunakan beras tawar yang dicampur dengan darah ayam, babi, giling pinang, rukun terahan, penginan atau sesajen dan kunyit. Yang ke-8, serana dan prasarana tawar dalam upacara ritual agama Hindu Karingan. Serana dan prasarana tawar dalam upacara nyendiri atau nupi. Ya, di sini nyendiri atau nupi adalah bisa dikatakan sebagai kita mengembalikan atau menggantikan atau mengambil roh, atau kita menggantikan dengan benda dan mengambil roh orang yang bermimpi tersebut agar kembali kepada asal tubuhnya atau tubuhnya sendiri. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, atau ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf juga. Dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahil.